yang mau, Allah yang berkehendak pada diri kita. Jadi tidak memandang umur, ya, tidak memandang pendidikan, enggak. Kalau orang 10 tahun, bagaimana Bapak Ibu 5 tahun? Kalau orang 5 tahun, bagaimana kita bisa 5 bulan? Orang 5 bulan, kita 5 minggu. Orang 5 minggu, kita 5 hari. Orang 5 hari, ya kita 5 jam. Orang 5 jam, kita 1 jam aja. Itu maunya Allah begitu. Ini disebut namanya tajrid. Ini orang yang ditarik. Ya, orang yang ditarik Tuhan. Makanya belajar ilmu ma'rifat Bapak Ibu. Tidak sulit Bapak Ibu. Yang mempersulit ilmu ma'rifat itu gurunya yang mempersulit. Allah saja tak pingin dirinya, ya, mempersulit hambanya untuk mengenal dirinya. Makanya siapa yang ingin mengenal aku adalah mudah. Aku tidak butuh birokrasi, ya, administrasi yang berbelit-belit untuk kenal aku. Yang membuat birokrasi yang sulit yang berbelit-belit mengenal aku tidak lain adalah gurumu. Apa yang bayangkan wajah guru itu terus sampai katanya lambik Bapak Ibu. Awak besok akan mati. Kabatannya tentang Tuhan aku rasio kok. Alim pati didangakan itu rasio ya. Tak kok jale guru tu awak akan mati besok. Enggak lebar. Sedangkan dia saja tak tahu dia akan dirinya akan mati itu. Ini mesti dipahami. Ya. Jadi yang mempersulit mengenal Tuhan itu bukan Tuhan, guru sebenarnya. Karena untuk mengenal Allah itu mudah untuk mengenal aku, kata Allah. Yang payah itu bukan mengenal aku, mengenal dirimu Tuhan, menundukkan keakuanmu itu yang enggak sulit, kata Tuhan. Tundukkanlah keakuan dirimu. Bila engkau bukalah engkau pasti kenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa engkau yang wujud, engkau yang melihat dan mendengar, pasti engkau kenal aku. Yang wujud itu ya aku, yang melihat dan mendengar itu aku. Tuh. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tidak akan kenal aku. Kalau engkau merasa yang wujud itu engkau, yang mendengar dan berkata itu engkau, pasti engkau tak kenal dengan aku. Karena engkau sudah merasa engkau yang melihat dan berkata. Lupa engkau yang berkata itu aku. Lupa engkau yang mendengar itu aku, kata Allah. Makanya hilangkanlah keakuan diri itu. Bunuh dia. Cara membunuh keakuan diri dengan apa, Abdul? Dengan zikir. Zikir yang bagaimana tuh? Zikir yang ingat atau zikir yang lupa? Zikir yang ingat. Jadi yang sebenar zikir itu bukan melapaskan kalimat zikir. Kalau melapaskan kalimat zikir itu belum zikir itu namanya. Baru mengucapkan sebatas menyebut kalimat. Kalau sebatas menyebut kalimat tapi tidak ingat, itu yang dikatakan zikir yang lupa, zikir yang lalai. Zikir yang sebenar zikir tidak ada lagi huruf dan kata, tidak ada lagi namanya suara. Itulah yang sebenar zikir itu. Paham dia bahwa dirinya ini yang hu itu. Hu tahu? Yang hu itu. Lihat ini. Ruh. Lihat ruh. Ustaz gue kadang-kadang lihat ruh. Ini yang ingat nih. Ruh, hurufnya ada berapa nih? Yang pertama apa? R. Roh. Kalau apa Arab ni kurang. Itu maksudnya rahasia. Itu dia. Boleh. Hurufnya Arabnya apa tuh? Wow. Itu maksudnya wujud. Ha. Itu maknanya adalah hu. Jadi yang dikatakan ruh itu rahasia wujud hu. Allahu la ilaha illahu. Itu. Allahu la ilaha illahu. Apa artinya itu? Allahu apa artinya? Dia Allah. Tuh.
La ilaha, tidak ada ilah Tuhan illa huwa, kecuali dia siapa? Di Allah. Itu dikatakan, yang dikatakan ruh itu rahasia wujud hu itu Allah, aku maksudnya. Itu yang ingat tuh. Ya. Jadi yang ruh itu yang si hu tuh. Yang meniupkan ruh itu yang jadi ruh. Nah, itu tuh, yang menghembuskan. Siapa yang menghembuskan? Allah. Allah itu hu. Yang menghembuskan ruh itu yang hu. Nah, dia. Yang menghembuskan ruh itu yang jadi hu. Itu di hakikat. Yang menghembuskan ruh itulah yang Allah. Itu. Hu itu Allah, aku maksudnya. Itu yang rahasia tuh. Ya, pada diri kita. Ada paham kita tuh. Itu yang ingat tuh. Ingat dengan diri. Itu maksud itu. Ingat dengan diri. Sadar. Diri kita ini yang dirinya Tuhan. Tapi Bapak Ibu bukan Tuhan. Itu mesti dipahami. Jadi bahasa Ustaz ini dipahami betul-betul. Ustaz takut bilang-bilang itu nanti nggak paham. Nanti dia jadi Tuhan. Boleh begitu. Tadilah dikatakan di sini. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku. Ku itu siapa tuh? Allah. Wa ana sirrahu. Ana ini siapa nih? Aku. Aku siapa? Aku Allah. Dan aku yang menjadi rahasianya. Nyanya siapa? Nyanya insan. Lihat. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri insan, itu sebenarnya insan itu yang Tuhan tuh. Insan itu yang Allah tuh. Insan itu aku. Itu dia makanya roh. Rahasia wujud aku. Ku itu aku. Itu yang ingat tuh Bapak Ibu. Nah, kalau udah ingat kita seperti itu, lalu dizahirkan dia, baru sempurna dia zahir dan batin. Baru sempurna dia. Allah memperkenalkan akan dirinya kepada hambanya yang belum mengenal akan dirinya. Baru muncul syariat. Ya, jadi kalau dizahirkan dia, itu udah menjadi dakwah dia di situ. Sudah menjadi rahmatan fil alamin dia. Di mana letaknya jadi rahmatan lil alamin? Karena dia telah memperkenalkan akan dirinya. Kalau ingin ingat aku, maka sebutlah aku. Itu. Sebutlah namaku. Namaku itu tidak akan pernah berpisah dengan diriku. Ya, itu mesti dipahami. Sempurna Bapak Ibu. Ya. Dizahirkan dia. Makanya sempurnanya Allah itu betul-betul nyata dia. Kalau dia tidak menyatakan dirinya, walaupun sempurna bahasanya, tapi tidak bisa dikenal, tak bisa disaksikan. Ini bahasa sempurna nanti ya. Jangan salah pula menyikapi bahasa Ustadz. Sempurnanya diri Allah itu setelah dirinya bisa dilihat, disaksikan dan dikenal. Berarti Allah disebut Allah, Allah disebut Rabb, Allah disebut Khalik apabila dia telah menzohirkan akan dirinya. Begitu juga lah sempurnanya zikir itu. Ya, walaupun kita subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, tetap disebut zikir ingat. Walaupun dilapaskan, tetap itu zikir. Kenapa tetap itu zikir? Karena kita kenal yang subhanallah itu juga aku. Alhamdulillah itu aku. Allah akbar aku. Aku yang memuji diriku sendiri dengan diriku. Makanya subhanallah itu maknanya, lihat sebagai penutup. Lihat subhanallah. Apa lagi? Alhamdulillah. Apa lagi? Lihat arti maknanya. Nah, sebelum kita masuk kepada makna, ibu-ibu saya tanya dulu, subhanallah artinya? Maha suci Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Saya mau nanya, apa makna pada saat Bapak Ibu mengucapkan subhanallah? Itu dia.
Ketika Bapak Ibu baca subhanallah, bukan Bapak Ibu yang mensucikan Allah, tapi maksudnya kita menyatakan kesempurnaan akan kesucian diri Allah. Kita itu menyatakan kesempurnaan akan kesucian diri Allah. Diri Allah kan suci itu. Kita nyatakanlah kesempurnaan diri Allah itu betul-betul mah suci. Kita menyatakannya. Kan ada Muhammad itu. Nah, kita belum mau wahid dia. Sekarang alhamdulillah, apa artinya Bapak? Puji bagi Allah. Coba bantu apa? Abdul, apa maksudnya? Abdul yang memuji Allah, kalau nggak dipuji Allah tuh jadi hina. Jadi iya, kita menyatakan kesempurnaan bahwa Allah itu yang terpuji. Itu dia menyatakan kesempurnaan. Ustaz lagi Ustaz. Nah, kalau nak dapet nak boleh pulang Ustaz dah. Allahu Akbar, apa maksudnya coba? Menyatakan kesempurnaan bahwa Allah itulah besar. Kita menyatakannya. Maka Muhammad itu untuk menyatakan akan diri Allah yang maha suci, terpuji dan maha besar. Nah sekarang siapa Muhammad? Siapa Muhammad? Muhammad itu diri Allah. Kalaulah Muhammad itu nyatanya wujud diri Allah, maka ketika menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, apa maknanya tuh? Allah menyatakan kesempurnaan akan kesucian dirinya sendiri. Menyatakan kesempurnaan akan pujian dirinya sendiri. Menyatakan kesempurnaan akan kebesaran dirinya sendiri. Karena dirinya cuma yang ada dengan sendirinya. Itulah yang disebut qiyamu binafsi itu. Sekarang udah paham kita itu. Kalau Allah sudah tahu bahwa dirinya cuma yang wujud, dirinya yang besar, dirinya yang terpuji dan diri yang suci, untuk apa Allah menyatakan dirinya lagi? Padahal dirinya sudah besar, dirinya sudah terpuji, dirinya sudah suci. Untuk apa Allah menyatakannya? Tak perlu Allah menyatakan dirinya lagi itu. Disitulah dikatakan la sautun wala harpun. Dia menikmati akan dirinya sendiri dengan sifatnya sendiri, asma dan perbuatan diri sendiri. Itulah Allah menjalankan takdirnya sendiri. Tak perlu menyatakan lagi. Untuk apa aku menyatakan diriku? Aku udah Tuhan, aku udah semuanya itu. Makanya kalau sudah paham